Halo semuanya, perkenalkan saya Asnawati dengan NIM P0771225004F dari program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Di video ini kita akan membahas tentang korupsi di bidang pengadaan barang. Menyaksikan video ini diharapkan kita semua dapat memahami dampak korupsi, dapat memberikan perlawanan terhadap korupsi, berpikir kritis terhadap korupsi, dan memiliki sikap anti korupsi. Satu ex-pejabat pemerintah bidang kesehatan dalam tindak pidana kasus korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Desember 2015 silam karena diduga telah merugikan negara senilai 14,1 miliar rupiah dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut. Akhir-akhir ini, korupsi telah merajalela di negeri kita. Dilihat dari pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Dampak yang dirasakan bukan hanya di bidang kesehatan, juga merambat ke bidang lain. Demikian breaking news hari ini. Wah, ada lagi kasus korupsi di bidang kesehatan. Padahal alat kesehatan itu kan keperluan rumah sakit ya. Iya Pak, pantasan saja belakangan ini kami kekurangan stok alat kesehatan di rumah sakit. Kalau alat kesehatan saja dikorupsi, bagaimana nasib kesehatan masyarakat Indonesia ya Mbak? Banyak oknum yang hanya mementingkan diri sendiri Pak. Wong saya saja yang penjaga kantin sedih melihat korupsi di mana-mana Mbak. Kan kasihan kalau ada orang yang sedang sakit, tapi alat kesehatannya kosong. Ya sudah, saya kembali ke ruangan dulu ya Pak. Oke, terima kasih Mbak. Fit, kamu lihat breaking news yang ini tidak? Lihat Dok. Kacau sekali ya, alat kesehatan saja dikorupsi. Iya Dok, banyak pasien yang terlantar karena kurangnya stok alat kesehatan. Tindakan korupsi itu merupakan tindakan penyelewengan keuangan yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi juga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Wah, ternyata korupsi itu emang banyak merugikan negara ya Dok. Seharusnya terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Negara kita itu sangat kaya raya, hanya saja perlu dikelola dengan baik. Semangat perlawanan terhadap korupsi harus dipegang oleh setiap warga negara. Kapan ya jalanan ini lancar? Tiap hari jalanan ini pasti macet. Sabaran, mending kita nyalain radio aja. Bener juga ya, daripada aku pusing sama macet yang di mana-mana. Halo, selamat sore kaula muda. Jumpa lagi dengan Lia, host terkece yang akan menemani kamu dalam perjalanan pulang. Kaula muda, saat ini ramai dibicarakan tentang korupsi. Terlebih, baru-baru ini KPK mengungkapkan kasus dugaan korupsi terkait alat kesehatan. Wah. Menurut kaula muda, apa nih tanggapan kalian terhadap kasus ini? Oke, kita break sejenak ya. Akan aku putarkan lagu yang akan mengobati stres harimu. Menurutku, sifat anti korupsi harus dimulai dan diterapkan di setiap individu. Sikap anti korupsi kan sebenarnya merupakan istilah lain dari integritas, perilaku anti korupsi, karakter atau akhlak. Iya Ran, karena berbicara tentang sikap, integritas, perilaku, karakter, dan akhlak, maka kita juga berbicara tentang kejujuran, kesederhanaan, kedisiplinan,
kemandirian, dan akhlak baik lainnya. Kaulah muda, mengingat fenomena korupsi telah memasuki zona kejadian luar biasa, maka pendekatan pemberantasan korupsi dipilih cara-cara yang luar biasa dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap anti korupsi. Tindakan membangun sikap anti korupsi itu sederhana loh. Salah satunya dengan cara bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang lingkungan sekitar untuk bersikap jujur. Nah, kaulah muda, jangan pernah takut untuk melaporkan indikasi korupsi di sekitar kita ya. Itulah tadi sedikit tips sikap anti korupsi oleh Lia, host terkece ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dah. Fit, bulan lalu kan aku ikut pelatihan anti korupsi dari Pusat SDM Kesehatan. Seingatku selain memiliki sifat anti korupsi, kita juga harus memiliki sifat integritas. Memangnya sifat integritas itu seperti apa sih, Ran? Yang aku pahami, integritas itu adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, intinya adalah kita harus menerapkan sifat anti korupsi serta memiliki sifat integritas yang tinggi. Dan jangan lupa melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya korupsi di sekitar kita. Akhirnya aku mengerti. Mulai sekarang, aku harus waspada dan melaporkan indikasi korupsi, serta menerapkan sifat anti korupsi agar negara kita menjadi negara yang lebih bersih dari korupsi. Fit, udah sampai stasiun nih. Iya Ran, aku duluan ya. Kamu hati-hati di jalan. Kamu juga ya Fit, dah.